Bukit Mongkrang dikenal sebagai salah satu jalur pendakian favorit di lereng Gunung Lawu. Jalurnya relatif pendek, pemandangannya indah dan sering dianggap ramah bagi pendaki pemula. Namun, siapa sangka, di balik jalur yang terlihat bersahabat itu, tersimpan potensi bahaya dan misteri yang tidak bisa diremehkan. Beberapa waktu lalu, kabar tentang seorang pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang mengundang perhatian banyak orang. Pencarian dilakukan berhari-hari, melibatkan tim SAR, relawan, dan berbagai upaya teknis. Namun hingga waktu terus berjalan, keberadaan pendaki tersebut belum juga ditemukan. Dari sinilah berbagai pertanyaan muncul. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang di bukit yang sering didaki? Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Bukit Mongkrang berada di kawasan Gunung Lawu yang sejak lama dikenal memiliki karakter alam yang unik. Cuaca di kawasan ini bisa berubah sangat cepat. Pagi cerah bisa berubah menjadi kabut tebal hanya dalam hitungan menit. Jalur yang terlihat jelas bisa tiba-tiba hilang tertutup kabut. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa berujung fatal. Salah satu kemungkinan paling masuk akal adalah pendaki tersesat. Kabut tebal dapat membuat orientasi hilang sepenuhnya. Tanpa penanda yang jelas, seseorang bisa berjalan menjauh dari jalur utama tanpa menyadarinya. Semakin jauh melangkah, semakin sulit untuk kembali. Bukit Mongkrang juga memiliki vegetasi yang cukup rapat di beberapa sisi. Semak, pohon, dan kontur tanah yang tidak rata bisa menyembunyikan jejak. Jika seseorang terperosok ke jurang kecil atau celah yang tertutup tanaman, kemungkinan besar sulit terlihat dari jalur utama. Dalam banyak kasus pendaki hilang, korban sebenarnya tidak jauh dari jalur, tetapi tidak terlihat. Kemungkinan lain adalah kelelahan fisik. Banyak pendaki meremehkan jalur yang dianggap mudah. Kurangnya persiapan fisik, dehidrasi, atau kelelahan bisa membuat seseorang berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Dalam kondisi tubuh lemah, pengambilan keputusan menjadi tidak rasional. Pendaki bisa memilih jalur pintas, mencoba mencari jalan lain, atau beristirahat terlalu lama di lokasi yang berbahaya. Ada pula kemungkinan kecelakaan murni. Terpeleset di jalur tanah yang licin, terutama saat hujan atau setelah hujan, bisa menyebabkan jatuh ke area yang sulit dijangkau. Cedera serius dapat membuat korban tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi musuh terbesar. Namun di Gunung Lawu dan sekitarnya, cerita tentang pendaki hilang seringkali tidak berhenti pada faktor teknis alam saja. Banyak masyarakat sekitar yang percaya bahwa kawasan ini memiliki sisi lain yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Bukit Mongkrang sendiri kerap dikaitkan dengan jalur-jalur lama, tempat yang dianggap memiliki energi tertentu dan area yang sebaiknya tidak dilanggar batasnya. Dalam kepercayaan lokal ada konsep salah jalur, yang bukan sekadar tersesat secara fisik, melainkan seolah diarahkan ke jalur yang tidak biasa. Beberapa pendaki yang selamat dari pengalaman tersesat di Gunung Lawu pernah bercerita bahwa mereka merasa jalur berubah. Pohon-pohon terasa asing, suasana terasa sunyi tidak wajar. Padahal sebelumnya mereka yakin masih berada di jalur yang benar. Perasaan seperti ini sering muncul tiba-tiba. Ada rasa bingung, linglung, bahkan seperti kehilangan arah meski peta dan kompas ada di tangan. Kemungkinan lain yang sering dibicarakan adalah faktor psikologis. Pendakian sendirian, kelelahan, dan tekanan mental bisa memicu disorientasi. Pikiran bisa menipu tubuh untuk terus berjalan ke arah yang salah. Dalam kondisi ekstrim, seseorang bisa merasa mendengar suara atau melihat sesuatu yang membuatnya menjauh dari jalur utama. Ada juga kemungkinan bahwa korban mencoba membuka jalur baru atau menjelajahi area yang jarang dilalui. Area seperti ini biasanya minim penanda, jarang dilewati orang, dan beresiko tinggi. Jejak di jalur semacam ini cepat hilang, tertutup tanah, dedaunan, dan hujan. Bagi sebagian orang, misteri Bukit Mongkrang juga dikaitkan dengan waktu. Banyak kejadian pendaki hilang terjadi saat sore menjelang malam. Saat cahaya mulai redup, kabut turun, dan suhu menurun drastis. Pendaki yang belum mencapai titik aman bisa terjebak dalam kondisi gelap dan dingin yang memperburuk situasi. Namun satu hal yang paling sering muncul dalam kasus pendaki hilang
adalah kombinasi dari beberapa faktor. Jarang sekali hanya satu penyebab. Biasanya alam, kondisi fisik, dan keputusan manusia saling berkaitan. Dan ketika semua itu bertemu di satu titik, hasilnya bisa sangat sulit diprediksi. Misteri dalam kasus seperti ini bukan berarti harus selalu dikaitkan dengan hal gaib. Misteri juga bisa berarti kurangnya informasi, minimnya saksi, dan keterbatasan manusia dalam menghadapi alam. Alam tidak selalu bermusuhan, tetapi ia juga tidak pernah berkompromi. Bukit Mongkrang seperti banyak gunung dan bukit lain di Indonesia mengajarkan satu pelajaran penting. Jalur yang terlihat mudah tetap harus dihormati. Alam yang terlihat indah tetap menyimpan risiko. Dan setiap pendakian, sekecil apapun, harus dipersiapkan dengan serius. Hilangnya seorang pendaki bukan hanya tentang satu orang. Ia menjadi pengingat bagi banyak orang lain tentang pentingnya perencanaan, komunikasi, dan sikap rendah hati di alam. Karena di gunung, manusia hanyalah tamu. Hingga kini, pencaharian masih menjadi harapan. Harapan bahwa jejak akan ditemukan. Harapan bahwa misteri ini bisa terjawab. Namun apapun hasilnya nanti, Bukit Mongkrang akan tetap berdiri. Jalurnya akan tetap dilewati, dan ceritanya akan terus diingat. Jika kamu sering mendaki, jadikan kisah ini sebagai pengingat. Like video ini jika kamu peduli dengan keselamatan pendaki. Tulis pendapatmu di kolom komentar, menurutmu apa kemungkinan yang paling masuk akal? Dan subscribe untuk kisah misteri alam Indonesia lainnya yang belum selesai diceritakan.